Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Xiaomi Pad 6s Pro setelah 6 bulan. Suka nggak suka, tab dengan ukuran layar gede itu sekarang makin jamur ya, dan banyak banget pilihannya. Ya, tab itu bukan cuma sekedar HP yang layar digedein doang, tapi tipis-tipis udah mulai ngegantiin fungsi laptop. Bodi ringkes, OS enteng, dan baterai awet, itu jadi beberapa alasan kenapa belakangan ini tuh saya lebih nyaman kerja lewat tab daripada harus bawa laptop ke kantor. Apalagi layar 12,4 inch, gede banget ya di tab Xiaomi ini. Itu tuh bener-bener kayak ngasih feel kerja yang laptop banget ya. Yang mana kita lebih sering ngerjain multitasking dan ngebuka banyak multi window sekaligus. Mungkin dari segi OS belum se-perfect Windows, tapi HyperOS di tab Xiaomi ini makin kesini tuh makin ngasih feel yang laptopable ya. Apalagi habis dapat update ke HyperOS 2.0 yang belum lama ini rilis. Jadi gimana nih pemakaian Xiaomi Pad 6s Pro setelah 6 bulan dan abis update ke HyperOS 2.0? Seberapa jauh bisa nggantiin fungsi laptop? Yuk kita bahas. Emang sih kalau butuh fungsi yang ala-ala laptop, pakai tab kayak gini doang rasanya nggak maksimal ya. Harus ditanemin sama yang namanya keyboard case atau keyboard cover yang pilihannya sendiri pun juga sabrek gitu di lapak-lapak online. Nah, Xiaomi sendiri juga udah nyiapin keyboard cover yang official buat tab ini, dan menurut saya sih tampilannya jauh lebih proper ya. Coba kita lihat. Nah, ini nih. Nah, kalau yang official tuh lebih fit gitu ya di tabletnya, dan yang saya suka di sini tuh ada touchpad-nya, Pak. Nah, ada touchpad-nya, terus ada backlit-nya juga di keyboard. Jadi bisa dipakai ngetik sambil gelap-gelapan, dan juga bisa diatur ya tingkat kecerahannya. Nah, kalau yang versi official kayak gini tentunya main di kualitas ya. Keyboardnya tuh empuk, terus jarak antar tombolnya juga nggak yang sempit-sempit banget. Dan di sini juga ada kickstand-nya yang bisa diatur fleksibel gitu, mau seberapa nunduk. Dan untuk cara konekinnya juga plug and play banget ya, nggak perlu Bluetooth, nggak perlu pairing-pairingan karena ini pakai sistem magnet. Jadi tinggal tempel udah bisa langsung dipakai gitu. Ya paling kalau dari harga memang nggak semurah keyboard-keyboard cover yang third party ya kayak Gojodok gitu, yang mainnya di kisaran ratusan ribu. Ini harganya 1,6 juta, tapi dengan fitur-fitur bawaan tadi kayak touchpad, ada backlit, menurut saya sih masih cukup worth it ya. Karena kalau kita ngelihat keyboard-keyboard cover yang official dari kompetitor kayak iPad atau Samsung, itu tuh harganya bisa 2 kali lipatnya. Nah, beberapa hari yang lalu kan Xiaomi Pad 6s Pro ini kebagian upgrade yang cukup gede ya, yaitu HyperOS 2.0. Ukurannya juga nggak kaleng-kaleng, sekitar 5-6 GB. Dan ini juga sekalian ngupgrade versi Android-nya dari Android 14 ke Android 15. Cuma yang di luar ekspektasi tuh, ternyata upgrade HyperOS 2.0 ini tuh agak berbeda dengan versi smartphone-nya. Karena di sini tuh saya hampir nggak nemu perubahan visual yang cukup signifikan lah. Bisa kelihatan sih dari icon pack, sistem notifikasi, sampai settingan-settingan bawaan, itu tuh masih plek-ketiplek sama kayak versi sebelumnya. Cuma memang ya, kalau dari segi animasi, ini udah jauh lebih smooth, enak banget. Kayak ngalir gitu animasinya, terutama pas kita lagi pindah-pindah antar menu atau pindah-pindah antar aplikasi. Bener-bener smooth banget. Nah, fitur-fitur yang udah bagus di HyperOS pertama, kayak workstation ini juga udah lebih optimize ya. Jadi workstation mode di Xiaomi Pad 6s Pro ini tuh fungsinya lebih ngubah tampilan yang tadinya tuh tablet banget jadi ala-ala desktop. Ya kurang lebih fiturnya mirip kayak Samsung Dex lah kalau punya Samsung. Dan di sini tuh kita memungkinkan buat ngebuka banyak multi window sekaligus. Bahkan bisa sampai 4 multi window ya. Nggak bisa lebih dari 4 karena pas saya coba buka aplikasi yang kelima itu ngeganti tampilan yang sebelumnya. Jadi ya total maksimal tuh cuma ada 4. Tapi ini bisa bebas ya kita atur posisinya di mana dan ukurannya seberapa besar. Nah, update HyperOS 2.0 ini sebenarnya ngeboyong beberapa fitur AI ya, dan tab ini kebagian beberapa. Salah satu fitur AI-nya itu AI Editing di Gallery. Cuma untuk pakai fitur AI ini kita harus download manual ya pluginnya sekitar 800 mega. Jadi habis kelar download, install, baru deh kita bisa ngaktifin fitur-fitur AI kayak hapus-hapusin objek gak penting di foto yang sekarang udah full power by AI. Nah, karena udah full power by AI, memang secara hasil editingnya udah lebih halus ya dari sebelumnya. Karena dia tuh nggak cuma sekedar ngapusin objek, tapi juga nambel area yang dihapus tadi sesuai dengan gambar yang relevan dengan fotonya. Terus ada juga AI expansion ya, ini kepake banget kalau kita tuh punya foto yang tadinya diambil dalam format portrait atau vertikal, terus pengen dibikin horizontal nih, pengen di-expand. Nah, ini bisa di-expand dan bisa ditambahin area-area di kiri kanan atau atas bawah itu pakai AI. Ya mungkin untuk saat ini hasilnya memang nggak
nggak yang rapi-rapi banget karena masih ada beberapa objek yang kayak kurang pas sih gitu ya dengan lingkungan fotonya. Tapi ya namanya juga AI, dia akan belajar ya ke depannya, dan ya semoga di next update HyperOS fitur ini bakal lebih baik lagi. Lanjut, ada juga fitur AI Interpreter ya, buat ngebantu kita ngobrol pakai bahasa asing. Nah, untuk fitur AI yang satu ini emang agak nyempil ya, ada di quick setting, jadi harus diaktifin dulu dari sini. Yang saya suka tuh AI Interpreter ini kita nggak harus download tag bahasanya secara manual, karena dari awal kita bisa langsung pakai secara otomatis gitu. Total ada sekitar 20 bahasa yang bisa ditranslate ya, mulai dari bahasa Korea, Jepang, Jerman, Belanda, sampai Itali. Nah, khusus di tabnya Xiaomi, sekarang ada juga fitur yang namanya AI Art yang bisa ngubah coret-coretan random kamu jadi gambar yang lebih real. Tapi disclaimer dulu ya, saya bukan orang yang pro sama sketsa hasil generate AI, tapi ya ini balik lagi ke masing-masing pengguna. Menurut saya sih selama dipakai buat have fun doang ya, bukan buat hal-hal yang komersil, fitur ini sebenarnya asik buat dikulik. Nah, sekarang coret-coret di Mi Canvas bisa jadi apapun ya. Misalnya saya mau gambar bentuk kucing kayak gini. Kalau udah, pilih pensil AI di atas sini, terus lingkerin area gambarnya. Nah, di sini kita bisa nulis promptnya. Kira-kira mau gambarnya dibikin kayak gimana nih? Misalnya warna kucing yang lebih spesifik, atau dipakein aksesoris, dan lain-lain. Hasil AI-nya juga lucu-lucu gambarnya ya, dan ini bisa di-save jadi foto atau dokumen PDF. Ya, kurang lebih itu aja fitur-fitur AI yang saya temuin di tab Xiaomi ini habis update ke HyperOS 2.0. Untuk fitur AI lain kayak yang buat transkripsi sampai summary recording rapat, so far sih belum saya temuin ya di Xiaomi Pad 6s Pro ini. Nah, selain AI, update HyperOS 2.0 ini juga ngebuka fitur interconnectivity yang lebih luas lagi antara tab dan smartphone-nya Xiaomi. Kalau dulu di generasi HyperOS yang awal, Xiaomi Tab ini tuh cuma kompatibel sama smartphone Xiaomi 14 doang ya. Nah, sekarang habis update, dia udah bisa connect di beberapa smartphone-nya Xiaomi, termasuk Xiaomi 14T yang saya pakai juga di sini. Interconnectivity ini salah satu fitur yang cakep banget ya, terutama buat Anda yang emang suka dengan ekosistem brand yang sama gitu. Dimana di sini saya bisa ngebuka mirroring tampilan layar HP ke tampilan layar tab yang lebih gede, sampai saya juga bisa transfer file antara tab dan smartphone secara seamless dan drag and drop doang. Nah, buat connect-in antara tab dan smartphone-nya Xiaomi, ini yang penting harus connect di WiFi yang sama, terus ngaktifin Bluetooth, dan harus login akun Xiaomi yang sama juga. Nanti ketemuannya di Smart Hub di sini ya. Nah, ini nih, enaknya pakai ekosistem, kita bisa ngelakuin aktivitas yang simultan ya antara tab dan smartphone gitu. Misalnya kita ngonten pakai smartphone Xiaomi, terus ngeditnya pakai tabnya Xiaomi. Ya udah, untuk pindah-pindah data tadi tuh nggak perlu kabel lagi, tinggal drag and drop kayak gini doang. Ya, dengan sabrak fitur bawaan, tampilan yang desktopable, dan OS yang lebih matang ya dari yang sebelumnya, Xiaomi Pad 6s Pro ini udah selangkah lebih maju lah daripada tab-tab Android lain yang cuma sekedar ngegedein ukuran layar doang. Tapi seberapa jauh sih tab ini bisa ngegantiin fungsi laptop? Di sini saya akan bagi beberapa skenario ya. Yang pertama, skenario yang cukup ringan, yaitu misalnya untuk aktivitas scripting di Office. Nah, tab ini kurang lebih udah hampir bisa ngegantiin fungsi laptop. Ya, kita tinggal tandemin aja pakai keyboard, terus konekin pakai mouse Bluetooth ya. Kita bawa ngafe, udah bisa diajak kerja lah. Tinggal siapin aja aplikasi Office kayak WPS, Office 365, atau Next Office nih kalau butuh yang PC level. Cuma tadi saya bilang hampir bisa ngatiin fungsi laptop untuk scripting, karena ada satu bagian yang saya tuh masih belum bisa ngegantiin fungsi laptop Windows di tablet ini. Salah satunya yaitu saya nggak bisa ngebuka dua dokumen sekaligus di satu aplikasi yang sama. Jadi ya solusinya harus ngebuka dua dokumen ini di dua aplikasi Office yang berbeda. Terus untuk skenario lain kayak presenting tampilan ke layar yang lebih gede, ini tablet juga udah bisa ya. Ya misalnya kita pengen mindahin tampilan yang ada di tab ke layar monitor eksternal yang lebih proper. Ini tinggal kita siapin aja kabel USB yang 3.2, udah bisa support display out. Cuma untuk kabelnya memang harus beli terpisah ya, karena kalau kita pakai kabel bawaan itu tuh memang untuk kebutuhan charging doang, karena masih USB 2.0. Atau kalau kita butuh layar kedua buat PC atau laptop kita. Nah, kita bisa jadiin Xiaomi Pad 6s Pro ini sebagai extend display. Dan fitur ini tuh akhirnya
didatengin juga ya di update yang terbaru ini. Karena sebelumnya saya hampir nggak bisa ngelakuin extend display di Xiaomi Pad 6s Pro. Tab ini tuh ukurannya gede banget ya, akan lebih berfaedah kalau bisa jadi extend display. Ya minimal bisalah jadi layar preview pas kita lagi ngedit video yang proper di PC atau laptop. Terus geser ke skenario yang lebih berat, misalnya buat editing atau rendering video, performa Xiaomi Pad 6s Pro ini juga masih sangat-sangat gaspol. Nah untuk edit video di sini saya pakai aplikasi CapCut ya, ini aplikasi yang udah enak banget lah. Dan yang pasti buat dapetin fitur-fitur ini semua kita bisa akses secara gratis. Nah tampilan di CapCut ini juga udah nyesuaiin buat perangkat tab yang layar gede ya. Dan yang saya suka sih untuk video-video vertikal buat di Instagram Reels atau TikTok, tampilan preview tuh bisa langsung geser ke arah kiri gitu. Jadi dia bakal nyesuaiin, karena kalau yang horizontal itu udah pasti yang ada di atas. Nah kalau buat ngejahit atau buat midah-midahin klip video di timeline, saya sih lebih nyaman pakai Xiaomi Smart Pen-nya ya ketimbang harus connect pakai mouse. Karena ya kalau di aplikasi CapCut ini kan memang dibuat buat perangkat-perangkat yang pakai layar sentuh gitu. Jadi ya emang lebih enak kalau kita pakai stylus atau Smart Pen-nya. Nah yang saya suka di sini CapCut-nya sekarang udah bisa import video 4K ya. Karena sebelumnya tuh pas saya mau masukin video 4K itu bakal langsung kena kompres jadi Full HD doang. Jadi ya kentang banget lah. Nah sekarang udah bisa masukin video 4K, terus ngeditnya juga lancar ya, nggak patah-patah meskipun video 4K-nya juga lumayan berat ya. Dan rendering video juga sat-set banget. Ini saya rendering video 4K durasi 1 menit dengan 3 layer editing dan settingan renderingnya saya mentokin kanan semua ya, yang paling cakep. Itu nggak nyampe 25 detik videonya udah selesai. Ya emang segaspol itu sih mesin Snapdragon 8 Gen 2 di tab Xiaomi ini. Nah saking gaspolnya saya tuh sampai gatel ya. Pengen nyobain tren main game Windows di Android lewat aplikasi yang namanya Winlator. Nah pas banget nih karena tab Xiaomi ini juga pakai chipset Naga ya, yang relatif bersahabat buat aplikasi emulator ketimbang chipset Dimensity atau Exynos. Kalau dibilang bisa jalanin aplikasi atau game Windows di Winlator, ya emang bisa ya. Dan ini bisa dibilang salah satu emulator Windows terbaik yang pernah ada. Tapi secara performa mungkin Winlator ini belum di titik yang optimal dan maksimal ya. Karena jujur ini Winlator tuh masih banyak masalah kompatibilitasnya. Dan ya nggak semua game Windows bisa jalan di sini. Dan kalau buat sekarang sih jujur aja saya lebih nyaman main game Android beneran itu ketimbang yang di emulator kayak gini. Karena ya game-game di Android itu kan udah full optimize ya dengan spesifikasi perangkatnya, udah disesuaikan sama developernya, jadi ya bakal lebih jalan lebih stabil gitu ketimbang main game di emulator. Jadi menurut saya sih Winlator ini sekedar fitur yang nice to have ya, dan jadi seru-seruan aja buat adu spek kenceng di tablet ini. Ya, jadi selain bodi yang lebih ringkes, terus OS yang sekarang lebih matang dan laptopable, yang saya suka kerja pakai tab ini tentu dari daya tahan baterainya. Ya, ini tab dikasih baterai 10.000 mAh, jadi udah kayak power bank ada layarnya ya. Dan untuk daya tahan baterainya bener-bener awet banget ya, untuk kebutuhan yang ringan ya, ini bisa saya pakai 2-3 hari. Atau kalau mau yang agak beratan dikit, ini masih bisa dipakai 1,5 harian itu. Itu pun udah dipakai buat Zoom meeting yang cukup simultan, terus ngedit video, dan beberapa kerjaan yang lumayan nguras baterai. Nah dengan baterai segede itu, Xiaomi juga udah ngasih charger yang proper ya, dan emang super duper ngebut 120 watt. Seberapa cepat ngecasnya? Bayangin aja. Anda nyolok tab Xiaomi, terus ditinggal mandi, sarapan, terus lanjut nonton series drakor ya, sekitar 15 menit. Itu baterai udah keisi setengahnya. Lanjut lagi nonton series sampai belum kelar episodenya ini, Anda cek tabnya lagi itu udah full 100%. Ya bayangin aja sih, baterai segede itu 10.000 mAh, ngecas gak ada sejam udah penuh, menurut saya sih super duper ngebut. Dan kalau ngelihat laptop yang harganya mirip-mirip dengan ini, kayaknya nggak ada yang lebih cepat dari Xiaomi Pad 6s Pro ya. Oke, jadi kesimpulannya, apakah Xiaomi Pad 6s Pro ini bisa ngegantiin fungsi laptop? Tergantung ya, tergantung untuk kebutuhan atau skenario yang seperti apa. Kalau buat skenario yang cukup ringan, kayak misalnya scripting di Office, sampai skenario yang agak berat gitu ya, kayak misal buat editing atau rendering video, buat kebutuhan konten di media sosial, hampir semuanya bisa dilahap dan dieksekusi di tab ini.
Terus update HyperOS di sini juga ngasih pengalaman yang lebih smooth dan tipis-tipis ngasih fitur AI yang bakal banyak kepakainya untuk kebutuhan ke depan. Kayak misalnya fungsi editing di foto, terus interpreter, sampai fungsi sketching buat dapetin hasil gambar yang lebih kreatif lagi. Ya minimal nggak perlu install aplikasi tambahan lagi ya, tinggal pakai aja. Tapi emang sih, mau sengebut-ngebutnya mesin Xiaomi Pad 6s Pro, ini tetap tab Android. Platform yang memang masih terbatas ya untuk saat ini. Dan ya, belum seluas Windows yang bisa nyediain banyak banget aplikasi profesional untuk kebutuhan yang spesifik. Seperti AutoCAD, MATLAB, VMware, dan lain-lain yang tools dan fungsinya kalau di laptop Windows itu bisa lebih kompleks. Seenggaknya untuk saat ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama Xiaomi Pad 6s Pro. Apalagi habis update ke HyperOS 2.0. Nah, untuk menjelaskan spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.